Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta, serta Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya hormati. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak dan selalu memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapat hidayah-Nya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Dan sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita yang beberapa minggu lalu atau mungkin beberapa hari lalu sempat bertemu meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja bisa meninggal dunia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahsakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kuasa Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu beramal sebaik mungkin,
Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Seperti apakah amalan yang baik itu? Nah, salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa inqala. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annan Rabbiya sallallahu alaihi wasallama qala idza mata insanu ing qata'a anhu amalahu illa min salasa shadaqati jariyah au ilmin yuntafa'u bihi waladin solihin yadulahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak solih atau solihah yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa yang disebut dengan husnul khotimah itu? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mangkana khiru qalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik atau amal baik di akhir hidupnya. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mengucap husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu,
Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.